Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jacinda Kuetun Sandi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Ilmu Kelautan. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan pengukuran plankton dan perifiton yang merupakan bagian dari parameter biologi. Stay tune! Plankton adalah organisme remik yang hidupnya melayang atau mengapung di dalam air dan pergerakannya dipengaruhi oleh arus air. Nah, plankton dibagi menjadi dua golongan, yaitu ada fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton merupakan plankton dari jenis tumbuhan sebagai produsen primer dalam rantai makanan di perairan dan memiliki pigmen klorofil sehingga mampu berfotosintesis. Sedangkan zooplankton merupakan plankton dari jenis hewan yang ukurannya lebih besar dari fitoplankton. Menghindari cahaya membuat zooplankton ini lebih dominan di malam hari. Dan zooplankton ini merupakan produsen sekunder dalam rantai makanan. Baiklah, sebelum melakukan prosedur pengambilan plankton dan perifiton, adapun alat dan bahannya adalah yang pertama adalah planktonet, yang kedua adalah aquades untuk kalibrasi, yang ketiga lugol atau formalin, yang keempat ember 5 liter, dan yang keenam pipet tetes. Sebelum melakukan pengambilan dari planktonnya, kita kalibrasi terlebih dahulu planktonet menggunakan aquades. Baiklah, tahapan pertamanya adalah mengambil air atau menyaring ke dalam planktonetnya. Ambil ukuran 25 liter dengan 5 kali penguap. 这一次我真的睡着了。 Selanjutnya adalah pemindahan dari air sampel ke botol sampel. Setelah dipindahkan, masukkan larutan lugol ke dalam air sampel tadi sebanyak 4 atau 3 tetes. Kemudian aduk hingga merata membentuk akalapan sampai warna dari botol sampel atau air sampelnya ke kuning. Seperti ini. Perifiton merupakan organisme yang menempel pada substrat tapi tidak melakukan penetrasi pada substrat tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah pengambilan sampel dari perifitonnya. Dan perifiton ini melekat pada substrat seperti batu, kayu, dan lain sebagainya. Baiklah, sebelum melakukan pengerikan pada substrat, kita ukur dulu permukaan dari substrat batu tersebut, dari lebarnya maupun panjangnya, menggunakan meteran. Selanjutnya, kita lakukan kalibrasi sekaligus pengerikan pada substrat. Lakukan secara perlahan agar sampel perifiton dapat kita temukan. Nah, setelah sampel didapat, lakukan pemasukan lugol ke dalam
Baiklah, sekarang kita akan melakukan pengamatan terhadap plankton dan perifiton di dalam laboratorium. Nah, alat dan bahannya adalah yang pertama adalah mikroskop binokuler, yang kedua adalah aquades yang dimasukkan dalam botol semprot, yang ketiga adalah botol sampel atau air sampel, yang keempat adalah tisu, yang keenam adalah pipet tetes, dan yang ketujuh dan yang kedelapan ada cover glass dan objek glass. Nah, sebelum melakukan prosedur pengamatan, kita akan terlebih dahulu menghomogenkan air sampelnya. Dikocok ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan melakukan kalibrasi terhadap cover glass dan objek glassnya dengan menggunakan aquades. Semprotkan. Kemudian setelah disemprot menggunakan aquades, kita lap menggunakan tisu teman-teman. Untuk objek gelasnya juga begitu ya, disemprotkan. Lalu dilap menggunakan tisu. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan di bawah mikroskop. Nah, yang pertama, siapkan objek gelas dan cover glass, kemudian pipet tetesnya. Ambil air sampel sebanyak 1 tetes. Letakkan di atas objek gelas sebanyak 1 tetes. Lalu, tutup menggunakan cover glass. Letakkan di bawah mikroskop. Atur perbesaran lensa sampai plankton terlihat jelas. Nah, kemudian dokumentasi plankton tersebut, lalu identifikasi menggunakan buku identifikasi. Nah, setelah melakukan pengamatan, selanjutnya kita akan menghitung kelimpahan plankton. Demikianlah pengukuran dari plankton dan perifiton yang merupakan bagian dari parameter biologi pada pengukuran kualitas air di perairan. Terima kasih.